Halo semua, perkenalkan saya si Talau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Makasih yang telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Film ini berjudul Fall tahun 2022. Bercerita tentang dua gadis yang terjebak di atas menara, dengan ketinggian yang begitu tingginya. Jujur, pas tonton film ini buat saya keringat dingin sekaligus merinding, melihat ketinggian yang ada di film ini. Bukan lebay atau apalah itu, tapi itulah yang saya rasakan. Sebelum masuk bioskop, dipersilahkan bawa cemilan agar tidak bosan dan ngantuk pas nontonnya. Film diawali 3 orang yang sedang manjat tebing, 2 cewek 1 cowok. Ada Hunter dengan badan yang montok, ada Becky sama dan dia adalah pasangan 2 sejoli. Mungkin hubungan mereka masih adem-adem aja, di atas tebing masih bisa cuci mulut. Kesenangan itu bertahan sebentar aja, setelah dan terlempar jatuh ke bawah. Dan berusaha buat jangkau dinding tapi itu tidak bisa, karena kurang kuat tali yang dikait sama dan tiba-tiba. "55 hari pun berlalu, membuat Becky jadi galau parah. Emang harus diakui galau parah, admin aja diputusin bisa juga galau, apalagi kalau ditinggal untuk selama-lamanya dari dunia ini." Setelah keluar dari bar, ayah Becky marah-marah sama Becky karena tidak mau move on sama Dan. Si ayah bilang kalau Becky itu harus bisa melupakan Dan. Bisa dilihat Becky tidak bisa move on dari Dan. Setiap hari Becky menghubungi Dan, tapi hanya suara tinggalkan pesan yang Becky dengar. Setelah lama tidak ketemu, Hunter datang menemui Becky, agar temannya tidak galau terus. Hunter mengajak Becky buat naik menara TV B67, agar Becky bisa menghilangkan galaunya, sambil Becky bisa menaburkan abu dan di atasnya. Karena Becky sudah tidak ada lagi gairah buat mendaki lagi, Becky pun menolaknya. Hunter pun tidak marah sama keputusan Becky. Pagi hari Becky mengubah keputusannya untuk naik ke atas menara bersama Hunter. Mereka singgah di bar buat menanyai keberadaan menara kepada pelayan bar. Pelayan bar bilang, tidak perlu peta, tinggal lihat lampu merah yang tinggi itu. Pagi hari mereka bersiap-siap pergi ke tempat menara itu. Lagi asik-asik Hunter buat vlog untuk YouTube-nya, tiba-tiba hampir saja mereka ditabrak sama mobil besar. Kata orang dulu ini sudah pertanda buruk, seharusnya gak usah diteruskan. Beda sama Hunter dan Becky, dia tetap lanjut, kalau tidak film akan selesai lah. Sampai di pintu masuk mereka agak kecewa dengan pagar yang terkunci, tapi itu tidak memudarkan niat mereka untuk naik. Di jalan mereka melihat burung pemakan bangkai yang sedang memakan mangsanya, dilihat masih hidup mangsanya mereka mengusirnya. Setelah sampai Becky sempat menolak tidak naik, tapi Hunter meyakinkan Becky buat enjoy aja, jangan pikirkan yang lain. Setelah memasang tali buat mereka berdua, mereka memulai perjalanannya. Bisa kita lihat bagaimana menara ini sudah lama, dengan baut yang longgar dengan besi yang sudah karatan. Tiba-tiba Becky minta istirahat sama Hunter karena dia sudah kehausan. Setelah lama naik tangga, akhirnya mereka sampai juga di pertengahan. Dengan senang Hunter melihat pemandangan yang begitu indahnya. Berbeda sama Becky, dia sudah merasa kelelahan. Coba lihat ini, apa gak merinding liatnya ini? Setelah istirahat mereka melanjutkan perjalanan lagi. Dengan baut yang sudah mau copot, mereka tidak menyadari hal itu. Sempat ada kendala dengan terhalang sama lampu yang sudah rusak. Mereka berdua berhasil melewati lampu. Dikit lagi mereka sampai.
Dengan iseng Hunter menjahili Becky tanpa mereka sadari membuat bautnya lepas. Setelah Hunter sampai di atas, Hunter membantu Becky sampai ke atas juga tanpa mereka sadari membuat bautnya copot. Dengan perasaan senang mereka mengambil momen foto dengan HP mereka dan melakukan foto yang ekstrim. Misalnya bergantung dengan sebelah tangan. Setelah puas berfoto, Becky menaburkan abu dan dengan keadaan sedih karena akan mengikhlaskan kepergian dan untuk selama-lamanya. Setelah puas, mereka siap-siap buat turun ke bawah lagi. Setelah Becky turun tiba-tiba dengan refleks Hunter menahan Becky yang lagi tergantung dengan tali yang diikat di pinggangnya. Sekuat tenaga Hunter menarik Becky sampai ke atas. Sampai di atas mereka panik sambil kesenangan karena Becky hampir saja tewas. Tanpa mereka sadari mereka tidak bisa turun karena tangganya sudah jatuh ke bawah. Tambah panik karena sinyal HP mereka tidak dapat juga dan melihat kotak di tiang dengan isi player gun dan teropong. Tanpa Becky tahu paha sudah robek pas bergantung tadi. Hunter langsung mengikat kaki Becky dengan bajunya. Hunter punya ide dengan buat posting di HP-nya dulu, sambil mengulurkan HP-nya ke bawah agar posting bisa terposting, tapi itu hanya sia-sia saja. Becky punya ide dengan menjatuhkan HP-nya menggunakan sepatu ditutupi dengan bra Hunter. Itu juga gagal karena HP Hunter hancur pas di bawah. Malam hari Hunter melihat ada fans putih di bawah sana. Becky langsung melepaskan player gun. Beruntung orang di fans melihat itu, membuat mereka senang hal itu. Tapi itu hanya sebentar, ternyata orang itu mengambil mobil mereka saja dan pergi. Tidak mau mati kehausan, Hunter turun ke bawah untuk mengambil tas. Setelah tali diikat, Hunter pun turun. Setelah berhasil sampai di tas dengan begitu bahayanya. Hunter, no! Setelah dapat tas, Hunter coba naik ke atas lagi. Dengan pengait Hunter berhasil melompati tas yang tergantung. Becky menariknya ke atas, tiba-tiba Hunter pun terjatuh. Beruntung Hunter selamat dan bergantung di tas. Becky menarik ke atas lagi dengan selamat. Sampai di tas mereka menerbangkan drone-nya. Sialnya baterai drone lobet juga, membuat drone balik ke arah mereka lagi. Malam hari Becky diganggu sama burung pemakan bangkai. Becky melihat burung itu memakan mayat Hunter. Tiba-tiba pagi hari Becky memanjat tiang untuk sampai ke tempat lampu, buat cas baterai drone, dengan cara yang diajarkan Hunter waktu mereka di bar. Dengan cara itu Becky berhasil mengisi baterai drone. Sempat ada gangguan dari burung pemakan bangkai, Becky berhasil mengisi penuh baterai drone. Lalu Becky menerbangkan drone ke tempat penginapan mereka. Nasib sial drone-nya ditabrak oleh mobil, tambah sial lagi si sopir tidak melihat drone, malah pergi begitu saja. Plot twist-nya terjadi, ternyata Hunter sudah tewas. Ketika Hunter terjatuh waktu Becky menarik ke atas, di mana yang dia tarik hanyalah tas saja. Sadar hal itu Becky sudah hampir putus asa. Dengan melihat video dia waktu kecil bersama ayah. Si ayah sedang mencari Becky entah kemana, karena dia tidak bisa menghubungi Becky karena HP-nya tidak aktif. Pagi hari Becky sudah tidak berdaya lagi, karena burung pemakan bangkai, sudah memakan kakinya yang luka. Ternyata Becky menangkap burung itu, lalu mematahkan lehernya hingga tewas.
Karena sudah lapar, Becky langsung memakan daging burung, buat mengisi tenaganya lagi. Setelah punya tenaga, Becky coba ke bawah ke tempat Hunter. Dengan mudah Becky berhasil sampai ke tempat Hunter, lalu Becky minta maaf kepada Hunter dengan menjatuhkan mayatnya, dengan menyelipkan sepatu ke dalam tubuh Hunter yang di dalamnya ada HP Becky, dengan pesan yang minta tolong hubungi No 199. Di sisi ayah Becky dia melihat, ada keramaian di tempat menara, sampai di menara Becky memanggil ayahnya dan memeluknya, sambil nangis Becky minta maaf sama ayahnya. Dengan adegan peluk di akhir, film pun tamat. You have to do something that makes you feel alive. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Jangan pernah mau mengikuti egomu, sayangilah orang tua sebelum dia pergi untuk selama-lamanya. Jangan lupa subrek ya, tunggu film selanjutnya, karena pintu bioskop lah tutup, waktu pulang ke rumah dan lalok lai.